Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu dan Happy Valentine ya buat kita semua yang merayakan. Tapi jangan lupa kasih sayang itu bukan hanya
laki-laki, perempuan, suami istri, tapi juga kasih sayang orang tua terhadap anak, anak kepada orang tua, bahkan sesama kita manusia, kita terus saling mencintai, saling menyayangi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah hari ini. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua, tanggal 14 Februari. Kita akan melanjutkan seri khotbah karena iman. Kita akan belajar dari tokoh iman yang kedua pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau untuk semua perlindungan penyertaan-Mu buat tiap-tiap kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami, mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kami juga di tengah situasi pandemik ini. Terima kasih Tuhan juga berikan kami kekuatan kesehatan selalu. Terima kasih hari ini kami juga ada waktu untuk duduk diam, beribadah bersama, memuji menyembah-Mu dan secara khusus mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Doa hamba kiranya melalui ibadah hari ini, melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan kami dengar bersama-sama, kami diberkati lagi oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang memimpin pujian, tim worship, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi, supaya mereka juga bisa melayani dengan kekuatan, kesehatan, urapan dari Tuhan. Dan kami semua tanpa terkecuali, dimanapun kami berada, kami diberkati melalui ibadah pada hari ini. Seluruh jalannya ibadah mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan beracara, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama hari ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah Karena Iman. Dan hari ini kita akan belajar dari tokoh yang kedua dalam Alkitab. Tokoh iman yang kedua yaitu belajar dari Nuh. Tapi secara lebih spesifik, tema khotbah saya hari ini belajar dari Nuh adalah bagaimana kita tetap hidup benar di tengah dunia yang semakin jahat dan semakin rusak ini. Dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi landasan dari khotbah hari ini, bagaimana tetap hidup benar di tengah dunia, di tengah negara yang makin rusak. Ini adalah Ibrani pasal 11 ayat 7 dan Kejadian pasal 6 ayat 9. Saya akan baca ayat 9, bagian firman Tuhan akan kita renungkan ayat 9 sampai 22, tapi saya akan baca beberapa bagian awal dari ayat ini. Nanti ayat selanjutnya kita akan lihat sama-sama waktu firman Tuhan disampaikan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi kesempatan untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, kiranya akan hamba bagikan, hamba share kepada semua Bapak Ibu yang jemaat yang menonton, mendengar ibadah ini, bahkan semua Bapak Ibu di berbagai tempat. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kami semua, menjadi berkat buat kami semua lagi, khususnya supaya kami juga belajar dari Nuh. Kami bisa mengerti bagaimana kami bisa tetap hidup benar, tetap kuat dalam Tuhan, khususnya di tengah semua situasi tengah dunia yang makin hari makin jahat, makin rusak ini. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini dalam ruangan ini, Engkau juga ada di ruangan Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, memulai khotbah ini saya ada memulai dengan satu cerita. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar cerita ini atau kisah ini.
Satu waktu ada seorang laki-laki setengah baya meninggal, dalam cerita ini dikisahkan. Dia sampai di pintu surga, Bapak Ibu. Nah, rupanya Rasul Petrus lah yang ditugaskan untuk menyambut, menyeleksi semua orang yang sudah berada di pintu surga. Jadi rupanya cerita ini, orang meninggal, dia harus antri lagi di pintu surga, dia diseleksi, Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Nah, Petrus diberi tugas. Jadi waktu bertemu dengan laki-laki setengah baya ini, Petrus mengatakan seperti ini. Oke, saya akan double check, saya akan lihat, saya akan seleksi lagi kamu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kamu. Bukan pertanyaan. Petrus bilang, kamu membutuhkan 100 poin untuk kamu bisa masuk surga. Ya, jadi saya akan menilai kamu. Kalau kamu dapat 100 poin, kamu bisa masuk. Jadi coba cerita apa saja yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup dalam dunia. Kemudian nanti saya akan melihat bagaimana kebenarannya, apakah itu benar, saya akan memberi poin kepada kamu. Oke, kata laki-laki itu. Yang pasti, Pak Petrus katanya, saya menikah dengan wanita yang sama selama 50 tahun. Saya tidak pernah bercerai, tidak pernah selingkuh. Hanya satu wanita di hati saya. Wow, kata Petrus, luar biasa. Kamu dapat 3 poin. Hah? Wah, hanya 3 poin? Jadi dia pikir, dari 100 hanya 3. Oke. Ya, kamu hanya 3, kata Petrus. Kemudian dia nyampaikan lagi. Satu lagi katanya, saya juga hadir di kebaktian gereja sepanjang hidup saya. Saya setia hadir di gereja, nggak pernah, boleh dikatakan nggak pernah absen. Mungkin 1-2 kali absen. Saya juga setia melayani di gereja itu, bahkan saya setia dalam memberikan persepuluhan. Kemudian Petrus bilang, oh wow, luar biasa, hebat. Untuk ini kamu dapat 1 poin. Dia bilang, wah, setia melayani, hadir ke gereja, setia berpersepuluhan, hanya 1 poin. Ya, kamu hanya 1 poin. Terus laki-laki lanjutin, oke, bagaimana kalau yang ini? Saya ini bukan hanya sekedar main di gereja, Pak Petrus. Tapi saya juga banyak membantu orang miskin. Bahkan saya pernah membuka satu dapur umum di kota di tempat saya tinggal. Saya memberi mereka makan tiap-tiap minggu. Bahkan saya juga menolong pergi ke tempat-tempat homeless. Saya juga membantu mereka, memberikan makan mereka. Wah, Petrus bilang, ini juga luar biasa. Kamu untuk yang ini kamu dapat 2 poin. Bapak Ibu, tambah terkejut lagi. Bayangkan dari 100 poin untuk dia masuk surga, dari semua yang dia katakan, baru berapa? 3, 1, 2. Baru berapa itu, Bapak Ibu? Jadi laki-laki ini katakan kepada Petrus, wow, Rasul Petrus atau Pak Petrus, berarti ini kalau saya bisa masuk surga ini hanya karena anugerah. Kemudian Petrus bilang, oke, sekarang pintu surga terbuka, kamu bisa masuk. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari hal ini, Bapak Ibu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Hari ini, saya sampaikan tadi, kita akan belajar dari seorang tokoh iman yang kedua dalam seri Khotbah Karena Iman. Kita akan sama-sama belajar dari Nuh. Kita akan belajar dari iman Nuh yang menyebabkan Nuh itu dan keluarganya akhirnya terpilih. Kenapa Nuh dan keluarganya terpilih, Bapak Ibu? Tadi, laki-laki setengah baya katakan, aduh kalau begini caranya harus 100 poin, berarti karena anugerah. Mari sama-sama kita lihat Nuh, Bapak Ibu. Tapi yang pasti, Nuh dalam kisah ini, dalam Kejadian pasal 6, nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dia dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dari sekian orang, tapi dari seluruh manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu. Nuh terselamatkan, boleh dikatakan, dari murka Allah, yang karenanya akhirnya harus, dan karena kejahatan dunia, Allah harus menghukum bumi dengan mendatangkan air bah 40 hari, 40 malam. Bapak Ibu, kita tahu semua cerita ini. Tapi Nuh dipilih oleh Tuhan dan terselamatkan dari murka itu. Kenapa, Bapak Ibu? Dengan imanlah Nuh mendengar peringatan Tuhan tentang hal-hal yang belum bisa dia lihat. Dia mentaati Tuhan dan membangun bahtera besar, kita tahu kisahnya, cerita ini, untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan imannya, Nuh menunjukkan bahwa dunia ini sangat berdosa dan dia menjadi salah satu orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah karena imannya. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat 7, Bapak Ibu. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Ibrani pasal 11 ayat 7. Bapak Ibu bisa lihat Ibrani pasal 7, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sekali lagi Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu cerita yang paling menarik dalam Alkitab. Bahkan boleh dikatakan salah satu cerita yang paling disukai dalam Alkitab, khususnya anak-anak Sunday School. Semua anak begitu antusias ketika mereka mendengarkan cerita tentang Nuh, bagaimana Nuh membangun bahtera yang besar, bagaimana Nuh membawa keluarganya masuk dalam bahtera, bagaimana Nuh membawa binatang sepasang-sepasang masuk dalam bahtera. Tapi Bapak Ibu, kisah Nuh ini sebenarnya jauh dari hanya sekedar kisah Sunday School atau cerita Alkitab yang menarik. Kisah Nuh kalau Bapak Ibu baca, ini berisi tentang kemarahan dan murka Tuhan yang besar terhadap kejahatan manusia. Kisah Nuh menceritakan tentang rencana keselamatan dan kutukan. Dan yang lebih penting lagi di sini adalah kisah Nuh, sekali lagi, berisi tentang kisah iman. Iman yang luar biasa dari seorang manusia biasa yang bernama Nuh kepada Allah. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama lagi bagian firman Tuhan yang sampai ini. Kejadian pasal 6. Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu, kita lihat cerita ini, Kejadian pasal 6. Kisah tentang Nuh. Mulai ayat 9. Oh sorry Bapak Ibu, kita lihat ayat 5, mulai dari ayat 5, Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8 perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, kisah Nuh bukan hanya sekedar kisah Sunday School, tapi kisah yang berbicara tentang anugerah, tentang murka Tuhan, tapi juga berbicara tentang iman dari seorang anak manusia biasa, yaitu yang namanya Nuh. Bahkan Bapak Ibu, seperti tadi yang saya bacakan, Bapak Ibu lihat dalam pasal 5 sampai pasal 8, Alkitab mengatakan bahwa kejahatan manusia di bumi waktu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Itulah zaman di mana Nuh hidup. Dunia saat itu dalam keadaan hancur. Hancur secara moral dan spiritual. Dunia pada waktu itu kacau, jahat, bejat. Tapi Bapak Ibu, apa yang membuat Nuh berbeda dari manusia lain yang hidup pada zamannya? Ini yang kita mau lihat, kita pelajari sama-sama. Mengapa Tuhan memilih Nuh? Mengapa Tuhan menyukai Nuh? Secara garis besar Bapak Ibu, jawabannya sebenarnya adalah iman Nuh. Iman Nuh lah yang menyebabkan dia terpilih, dia terselamatkan, bahkan dia juga bisa menyelamatkan keluarganya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari iman Nuh Bapak Ibu? Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya share kepada Bapak Ibu pagi ini. Atau dengan kata lain, dalam hal apa sajakah kita dapat melihat iman Nuh? Yang pertama saya lihat Bapak Ibu, iman Nuh ini terlihat dari kepercayaannya kepada Allah. Alkitab mencatat, Nuh percaya kepada Allah. Kejadian pasal 6 ini dikatakan bahwa Nuh percaya kepada Tuhan, pada Allah. Imannya kepada Allah sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena Nuh bukan hanya sekedar percaya. Bukan hanya percaya diucapkan di depan orang, oh saya percaya kepada Allah. Tapi kalau Bapak Ibu baca kisah ini, yang luar biasa adalah iman Nuh ini melampaui akal manusia. Satu iman yang melampaui intelektual manusia. Nuh percaya dengan sungguh-sungguh terhadap semua hal yang Tuhan sampaikan kepadanya. Walaupun Nuh belum dapat melihat semuanya itu Bapak Ibu. Dia pun belum melihat apa yang Allah sampaikan kepadanya. Dia belum lihat, belum terjadi. Apakah Allah akan sanggup? Apakah Allah akan benar-benar menghancurkan seluruh dunia dengan cara mengirimkan banjir secara global seperti yang Allah sampaikan? Dia belum tahu. Tapi Alkitab katakan Nuh percaya. Walaupun nampaknya dalam pikiran normal dan secara intelektual manusia nampaknya mustahil. Nuh tidak terpengaruh dengan dunia sekelilingnya pada waktu itu. Bapak Ibu,
Coba kita taruh diri kita pada posisi Nuh. Nuh hidup di tengah zaman yang kata Tuhan, kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 6 ayat 5-8 tadi, dalam bahasa aslinya kira-kira kalau diterjemahkan, dunia di mana Nuh hidup pada waktu itu, kata Tuhan, secara konsisten jahat. Bukan sewaktu-waktu jahat. Bapak Ibu kalau sekarang, Bapak Ibu misalnya lihat, oh sewaktu-waktu ada muncul di news, TV, ada pembunuhan. Oh, besoknya lagi, 2 hari lagi ada pembunuhan di kota ini. 1 minggu atau 1 bulan lagi, oh ada pembunuhan di kota ini. Tapi waktu itu bukan sewaktu-waktu. Dunia jahat secara konsisten. Dan sangat-sangat jahat, sangat bejat, kata firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, oke, sekarang kita lihat lagi ayat 11 ya. Mari kita lihat sejenak lagi ayat selanjutnya, ayat 11. Apa kata Tuhan tentang dunia? Adapun bumi itu, kata Tuhan, telah rusak di hadapan Allah. Dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kalau Bapak Ibu baca ayat 11, ayat 12, ada beberapa kata rusak ini diulang beberapa kali. Ayat 11, bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Kemudian terakhir, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, ketika kata diulang berkali-kali dalam Alkitab, ini menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Berarti bejat, jahat luar biasa. Dan jahatnya ini konsisten. Bapak Ibu, oke, sekarang kita coba mungkin bisa bayangkan kondisi dunia, sedikit membayangkan bagaimana kondisi di mana Nuh hidup pada waktu itu. Kita coba bandingkan sedikit dengan dunia sekarang, atau mari coba kita bandingkan dengan negara di mana kita hidup sekarang, dengan Amerika. Bapak Ibu, saya membaca satu artikel yang judulnya 100 fakta bukti kehancuran moral Amerika. Jujur terus terang kalau Bapak Ibu baca artikel ini ditulis oleh orang yang sepertinya memang kurang suka dengan Amerika, yang anti Amerika, yang kurang senang Amerika disebut sebagai negara adidaya, yang kurang suka karena Amerika disebut sebagai negara yang the best, terbaik dalam dunia. Tapi dia memaparkan beberapa hal, Bapak Ibu. 100, tentunya saya nggak sebutkan 100-nya. Beberapa saya akan sampaikan pada Bapak Ibu. Tapi perlu menjadi perhatian tanggapan atau pengamatan dari orang ini, Bapak Ibu, atau dari tim ini tentang Amerika. Bapak Ibu, dia katakan, kebanyakan orang cenderung percaya bahwa negara Amerika bisa dibenahi dengan cara menempatkan para politisi kanan di tampuk kekuasaan, atau dengan cara menerapkan suatu reformasi tertentu di bidang ekonomi dan sosial. Padahal katanya, realitanya masalah yang tengah dihadapi Amerika jauh lebih besar dari sekedar itu. Sebuah dekadensi moral telah terjadi di Amerika yang mengarah kepada kehancuran tata nilai dan moral saat ini, yang terus menggerogoti sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat Amerika. Dan dia katakan ini seperti kanker. Misalnya Bapak Ibu, dari hasil survei tim ini adalah Amerika Serikat memiliki tingkat kehamilan remaja tertinggi di antara negara-negara industri di seluruh dunia. Saat ini 1 dari 4 remaja putri di Amerika Serikat minimal pernah sekali mengidap penyakit menular, STD. Berdasarkan data sensus 2011 oleh Pusat Nasional Orang Hilang dan Eksploitasi, di sini namanya NCMEC, terdapat 747.408 laporan kejahatan pelecehan bermotif seksual yang melonjak 25% dari angka pada tahun 2006. Terdapat 106.216 laporan kejahatan pelecehan seksual hanya di California saja. Sebanyak 18% dari seluruh wanita di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka pernah diperkosa dalam beberapa kasus selama hidupnya. Lebih dari 50% dari semua kasus perkosaan terjadi dalam radius 1 mil dari rumah mereka. Oke, tentang kehidupan nikah. Di Amerika Serikat hari ini lebih dari separuh dari seluruh pasangan yang ada telah hidup bersama sebelum mereka menikah. Separuh Bapak Ibu, 50%. Di kalangan wanita berusia di bawah 30 tahun di Amerika Serikat, lebih dari separuh dari semua bayi yang terlahir di luar nikah. Pada saat ini diperkirakan 1 dari setiap 3 anak di Amerika Serikat hidup dalam sebuah keluarga tanpa ayah. Lanjut Bapak Ibu, aborsi. Dalam satu pembunuhan massal yang hampir tidak pernah dibicarakan, lebih dari 56 juta bayi Amerika telah dibantai di negara itu sejak kasus Roe Wade yang diputuskan pada tahun 1973. Apalagi Bapak Ibu, ada beberapa sini yang tidak saya bacakan semua, tapi saya hanya memilih Bapak Ibu kita dapat gambaran tentang situasi negara di mana kita hidup. Jumlah bayi di Amerika yang dibunuh melalui aborsi setiap tahun sama dengan jumlah anggota militer Amerika yang tewas di semua peperangan yang pernah melibatkan negara tersebut. Kurang lebih 3.000 orang Amerika tewas akibat runtuhnya menara WTC pada tanggal 11 September 2001. Sementara setiap hari lebih dari 3.000 bayi di Amerika dibunuh lewat aborsi dengan berbagai macam teknik pelaksanaan aborsi.
Sebuah laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri yang dirilis pada bulan Januari 2012 menyebutkan bahwa jika Anda anti aborsi, perhatikan, maka Anda mempunyai potensi menjadi seorang teroris. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita anti aborsi di Amerika ini, banyak orang beranggapan kita sebenarnya adalah berpotensi menjadi seorang teroris katanya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Jumlah pelecehan atau serangan dengan motif seksual di lingkungan militer Amerika mencapai tingkat tertinggi. Mayoritas kasus dalam bentuk pelecehan antar sesama anggota militer pria. Berikut, menurut studi yang dilakukan oleh Mayo Clinic, hampir 70% dari seluruh orang Amerika setidaknya tergantung pada satu jenis obat narkoba. Sementara data yang lebih mencengangkan adalah 20%-nya mengalami ketergantungan pada sedikitnya 5 resep yang berbeda. Menurut CDC, para dokter di Amerika Serikat memberikan lebih dari 250 juta resep antidepresi setiap tahunnya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang saya mau Bapak Ibu lihat perhatikan yang lebih mengerikan. Korupsi merajalela di tengah masyarakat Amerika. Bahkan Amerika Serikat mencatat rekor tertinggi dalam hal penyaluran uang untuk lembaga amal yang abal-abal, yang sebenarnya tidak ada. Tanpa keluarga-keluarga yang kuat, generasi muda Amerika akan terus melakukan pencarian jati diri katanya. Dan menurut FBI, saat ini lebih dari 1,4 juta anggota gangster terlibat dalam 33.000 kelompok kriminal yang aktif melakukan kejahatan di Amerika Serikat. Tahun 2012, Amerika memiliki rekor baru di sepanjang tahun itu bahwa tingkat kejahatan dengan kekerasan meningkat tajam sebanyak 15%. Sekarang tentang agama Bapak Ibu. Hampir 1/5 orang dewasa di Amerika tidak memiliki afiliasi terhadap keyakinan atau agama apapun. Sementara tahun 1972, persentase warga Amerika tanpa afiliasi agama hanya 7%, Bapak Ibu. Bayangkan, jumlah warga Amerika yang tidak punya afiliasi dengan agama tertentu telah meningkat sebesar 25% selama 5 tahun terakhir. Semakin muda usia mereka, semakin besar kemungkinan untuk tidak berafiliasi dengan sebuah agama. 9% orang Amerika yang berusia 65 tahun ke atas tidak punya afiliasi agama. Sebanyak 88% di antara mereka yang berstatus tidak berafiliasi dengan agama tertentu tidak berminat untuk mencari atau memeluk agama tertentu, apalagi ke gereja. Sebanyak 73% di antara mereka yang tidak memeluk agama tertentu mendukung pernikahan sejenis, sementara 72% yang tidak memeluk agama tertentu mendukung legalisasi aborsi. Yang terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bapak Ibu, agama Protestan tidak lagi menjadi mayoritas di Amerika Serikat. Bahkan tercatat sejak waktu tahun 2007, agama Kristen Protestan mendominasi 53% dari seluruh penduduk Amerika. Tapi sekarang menurun 48%. Bahkan Bapak Ibu kalau mau mundur ke belakang lagi 1972, waktu itu Protestan masih 62%. Sebanyak 29% dari seluruh orang dewasa Amerika jarang atau tidak pernah menghadiri acara keagamaan. Diperkirakan persentase orang Amerika yang datang ke gereja pada tahun 2050 akan menyusut hingga separuhnya dari jumlah yang ada sekarang. Bapak Ibu, inilah situasi di negara di mana kita hidup. Kekristenan di Amerika menurun drastis menurut survei. Itu survei terbaru yang banyak disampaikan di media-media di Amerika ini. Dalam beberapa dekade ke depan, jika hal ini terus terjadi, maka sebutan negara Kristen tidak akan disandang lagi oleh negeri Paman Sam tersebut. Ini survei yang lain dari yang tadi. Berdasarkan laporan dari lembaga research menyatakan bahwa kekristenan di Amerika menurun drastis sekitar 12% dalam 10 tahun terakhir, yaitu dari 78% tahun 2007 menjadi 65% di tahun ini. Dengan kata lain, diperkirakan 2017. Diperkirakan pada tahun 2035 nanti mayoritas penduduk Amerika adalah non-Kristen. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, itu negara di mana kita hidup. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kondisi dunia pada masa Nuh hidup, kalau kita mau lihat pada Alkitab firman Tuhan, jauh-jauh lebih parah dari Amerika. Jauh lebih jahat. Oke, sekarang kita hidup di tengah dunia yang korup, politisinya hidup dalam kejahatan seksual, kejahatan moral, abuse terhadap kekuasaan, korupsi besar-besaran, kebohongan di depan mata melalui berbagai fake news. Berbagai usaha merusak generasi muda dengan obat seks dan berbagai bentuk addiction yang menghancurkan masa depan mereka.
Belum lagi dengan pengaruh Hollywood yang amat sangat berpengaruh dan merusak generasi muda yang akan datang. Bapak Ibu, ini kondisi dunia sekarang. Tapi Bapak Ibu, paling tidak, sebenarnya kita masih bersyukur karena kita masih mendengar bahwa di negara ini kabar baik masih bisa disampaikan. Itu tanggung jawab kita semua. Kita masih bisa menyebarkan Injil meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang yang rusak. Tapi dalam zaman Nuh, Bapak Ibu, Alkitab catat hanya Nuh sendiri. Hanya Nuh dan keluarganya sendiri yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, bisa nggak kita coba tempatkan, bayangkan kondisi Nuh ini. Bayangkan kalau cuma kita, seorang diri di negara ini yang berdiri dalam kebenaran. Gak usah jauh-jauh kalau Bapak Ibu datang hari Minggu, terus cuma Bapak Ibu sendiri yang datang di New Life, ke NLCC Indonesia, atau Bapak Ibu datang di NLCC, Bapak Ibu cuma sendiri di situ. Apa rasanya? Datang ke gereja cuma kita sendiri. Lebih jauh. Coba bayangkan hanya Bapak Ibu sendiri yang hidup di negara ini, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang lain bejat, yang lain rusak. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Melecehkan, mentertawakan firman Tuhan. Nuh seorang diri di seluruh dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan? Bapak Ibu berdiri sendiri. Hanya Bapak Ibu satu-satunya orang percaya, orang Kristen di tengah seluruh dunia ini. Bapak Ibu, saya melihat ya paling sedikit ada 3 menurut saya kegilaan Nuh pada waktu itu. Kenapa saya katakan gila? Bayangkan, Nuh diminta Tuhan untuk membangun bahtera besar. Karena dikatakan akan ada banjir besar. Bapak Ibu bangun bahtera besar pada waktu itu, jelas ditertawai orang. Hah? Ngapain bangun bahtera di tengah dunia yang kering ini? Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 5, di situ ada disampaikan, Tuhan katakan begini, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Pasal 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Jadi kira-kira dari Kejadian pasal 2 ayat 5-6 ini sampai zaman Nuh diperkirakan memang tidak pernah ada hujan. Karena Allah belum menurunkan hujan sama sekali. Nah, Bapak bisa bayangkan tidak pernah hujan. Tiba-tiba Nuh bangun bahtera sendirian, Bapak Ibu. Bukankah ini kegilaan? Orang anggap kamu gila, Nuh. Berikutnya yang lebih gila lagi adalah Nuh katakan, saya ini bangun bahtera karena mempersiapkan banjir yang besar yang akan datang secara global. Yang orang tidak pernah lihat, Bapak Ibu. Dari Kejadian pasal 2, Tuhan bilang memang tidak pernah turunkan hujan. Dan kegilaan ketiga adalah para tetangga Nuh melihat Nuh itu tiap hari berbicara dengan Tuhan. 1, Nuh katakan, saya akan bangun bahtera. Kedua, bangun bahtera di tengah dunia yang kering, yang tidak pernah ada hujan sebelumnya. Tidak pernah tahu apa itu hujan, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mereka melihat Nuh tiap hari ngomong sama Tuhan tanpa pernah melihat Tuhan secara fisik. Bapak Ibu bisa bayangkan? Membangun bahtera dan memprediksi banjir besar membuat para tetangganya mentertawakan Nuh dan menganggap Nuh adalah seorang yang tidak waras, apalagi berbicara dengan orang atau dengan oknum yang tidak kelihatan. Tapi menarik, Alkitab mencatat Nuh mendapatkan kasih karunia dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Di tengah perubahan moral manusia pada zaman itu secara menyeluruh dalam pasal 6 ayat 9, terdapat satu generasi baru yang berpusat pada siapa? Nuh. Kenapa? Karena Nuh percaya kepada Tuhan. Karena Nuh punya iman yang melampaui segala akal. Karena Nuh menjadi orang yang tetap berdiri walaupun orang-orang di sekelilingnya, walaupun tidak ada seorang pun yang berpandangan, berpendapat sama dengan dia, yang tidak punya iman yang sama dengan dia, Bapak Ibu. Kehidupan Nuh berbeda dengan orang-orang sejamannya. Dunia makin rusak, makin bejat, tapi ada manusia yang bisa hidup berbeda. Alkitab katakan Nuh hidup benar, dia tetap hidup benar. Dia tetap hidup menurut standar Tuhan. Dia bukan manusia sempurna, tapi dia hidup sesuai dengan standar Tuhan. Alkitab katakan Nuh hidup tidak bercela. Kata yang digunakan kalau kata pertama tadi hidup benar, kata sadik, artinya hidup sesuai dengan standar. Tidak bercela dipakai kata tamim, yang artinya waktu Musa menggunakan kata tamim adalah untuk menggambarkan bagaimana Nuh yang hidup atau memiliki perilaku atau watak yang tidak menjijikkan Tuhan, yang menjauhi dosa tiap-tiap hari. Nuh berusaha hidup benar, hidup menurut standar Allah, tapi Nuh juga bersikap, berwatak, menjauhkan diri dari dosa. Dari dosa yang merupakan kejijikan bagi Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca lihat, Nuh juga hidup bergaul dengan Allah, kata firman Tuhan.
Dalam bahasa Ibrani dipakai kata halak, artinya berjalan bersama Tuhan, berjalan di hadapan Allah, berjalan dalam cara Tuhan. Itulah Nuh, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita hari ini? Dibutuhkan, yang pasti dibutuhkan keberanian untuk berjalan di jalan yang benar. Khususnya ketika semua orang berjalan dalam jalan yang salah. Dibutuhkan keyakinan untuk terus maju, Bapak Ibu. Meskipun ada tawa dan cemoohan dari semua orang banyak. Dan tidak mengikuti kita. Tetapi berjalan di jalan yang benar, yang pasti ingat jarang membuat kita menjadi terkenal. Bapak Ibu hidup benar di tengah dunia yang rusak. Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu percaya firman Tuhan. Bapak Ibu tidak akan terkenal. Bapak Ibu kita tidak akan menjadi populer. Iman menuntut kita untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang Nuh lakukan. Bahkan iman seperti ini seringkali Bapak Ibu jelas terlepas dari opini popularitas. Seorang tokoh bernama William Penn pernah mengatakan satu kalimat menarik menurut saya. Benar itu benar, bahkan jika semua orang menentangnya. Dan salah itu salah, bahkan jika semua orang mendukungnya. Menarik Bapak Ibu, perhatikan. William Penn katakan, benar itu benar, bahkan jika semua orang menentangnya. Dan salah itu salah, bahkan jika semua orang mendukungnya. Itu yang Nuh lakukan. Pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang saya belajar dari Nuh? Dia tidak hanya sekadar percaya, menunjukkan iman yang melampaui akal, tapi Nuh berbuat sesuatu. Apa itu? Ketaatan. Nuh do something. Dia taat. Apa yang dia lakukan? Dia membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk membangun. Walaupun dia ditertawakan, Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat 22 mencatat dengan jelas. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tuhan sangat spesifik kalau Bapak Ibu baca Kejadian 6, 14 sampai 6, Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Sangat spesifik. Tuhan bilang apa? Nuh, buatlah bagimu semua bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, demikian seterusnya. Tapi Bapak Ibu, Nuh nego dengan Tuhan? Nuh melawan Tuhan? Tidak. Nuh taat. Mungkin sekarang Bapak Ibu kalau kita baca kisah Nuh atau kita hanya dengar dari anak-anak Sunday School, mudah-mudahan jangan sampai anak-anak kita lebih tahu kisah Nuh daripada kita ya Bapak Ibu. Yang pasti beda ya cerita Nuh dan cerita Yunus. Kalau Yunus itu Yunus masuk di perut ikan. Kalau ini Nuh membangun bahtera. Mungkin kita sudah terbiasa, kita nggak pernah terpikir. Tapi sebenarnya proyek yang dikerjakan Nuh ini adalah proyek ketaatan Nuh ini adalah membangun bahtera Bapak Ibu. Ini satu proyek raksasa. Satu proyek maha besar yang harus Nuh kerjakan. Bahtera itu boleh dikatakan sekarang berbentuk seperti kapal tongkang atau kapal kontainer Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering lihat kapal kontainer. Bahkan para ahli mengatakan dari hitungan yang Tuhan berikan kepada Nuh, bangunan atau bahtera ini 4 adalah seperti bangunan 4 lantai. Dengan ukuran panjang dan lebar sebesar kira-kira 1,5 kali besarnya lapangan sepak bola. Lapangan soccer. Kira-kira begitu panjangnya dan kira-kira 4 lantai Bapak Ibu. Luar biasa. Sampai tahun 1400-an, kira-kira Cina dan beberapa negara lain coba untuk membangun bahtera seperti ini, tapi mereka nggak sanggup. Nanti sekitar tahun 1800-an baru diperkirakan mereka mampu untuk membangun atau membangun bahtera seperti Nuh atau bahkan yang lebih besar, Bapak Ibu. Banyak ahli juga yang berusaha untuk mengabaikan kisah ini, bahkan mengatakan itu cerita mitos dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya percaya ketika Tuhan tempatkan cerita ini bukan mitos. Kalau Bapak Ibu baca sejarah-sejarah pun membuktikan bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Sejarah tidak dapat menyangkal kisah adanya banjir besar dalam zaman Nuh karena lebih dari 270 catatan sejarah dan bukti-bukti arkeologi membuktikan kejadian itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu, saya juga waktu jalan-jalan ke Grand Canyon, lihat ke Bapak Ibu pernah ke Zion, saya bilang sama Bu Sarah, wow, ini mungkin benar-benar adalah akibat juga dari bahtera air bah yang dikirim oleh Tuhan dalam dunia, sehingga dunia ini hancur, sehingga akhirnya sekarang bisa ada model-model seperti ini yang indah, yang menjadi tempat rekreasi. Tapi memang Bapak Ibu, sejarah arkeolog membuktikan semua itu karena dampak dari air bah pada zaman Nuh. Mulai dari sejarah Tiongkok kuno, sejarah kalau Bapak Ibu baca sejarah di Hawaii, bangsa Indian Toltec di Meksiko, Babilonia kuno, semua membuktikan. Jadi tidak ada keraguan bahwa ini benar-benar adalah satu banjir global, bukan hanya banjir di tempat itu saja. Tapi ini benar-benar banjir global di seluruh dunia, Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi Nuh taat. Ini poin yang saya ingin sampaikan. Apapun
tanggapan para ahli tentang kisah Nuh, Bapak Ibu. Tapi waktu saya baca merenungkan firman Tuhan ini, poin utamanya adalah karena Nuh punya iman tadi yang melampaui akal, dia percaya kepada Allah, akhirnya dia mentaati Tuhan dalam setiap detil yang Tuhan sampaikan. Apapun perintah Tuhan yang bersifat sangat spesifik, ditaati oleh Nuh. Itu kata firman Tuhan. Mungkin Nuh juga, Bapak Ibu, seringkali tergoda untuk membuat jalan sendiri, membuat aturannya sendiri. Apalagi ketika dia mencoba memakai akalnya, Tuhan, apa-apaan ini Tuhan? Yang benar aja. Tapi Alkitab catat, Nuh terus berjuang untuk taat pada semua perintah Tuhan secara detail. Imannya yang sejati membuat dia masuk kepada ketaatan secara total kepada Tuhan dengan semua cara yang diminta oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekarang untuk bagian yang kedua bicara soal ketaatan. Kira-kira apa perintah Tuhan buat kita yang harus kita taati hari ini? Demi keselamatan kita, demi keselamatan keluarga kita. Ini pertanyaan aplikasi yang penting untuk kita, Bapak Ibu. Ketika saya hidup di tengah dunia yang makin rusak, makin bejat. Ketika saya hidup di negara yang mengalami dekadensi moral, yang mungkin makin lama orang Kristen makin sedikit. Makin lama kita menjadi minoritas. Masa depan dari negara ini nanti, orang-orang mungkin di sekeliling kita akan mentertawakan kita. Apa yang harus kita buat? Bapak Ibu, ketika saya baca firman Tuhan, banyak perintah Tuhan untuk kita. Tapi paling tidak, Bapak Ibu, ada beberapa perintah utama yang Tuhan minta dari kita, supaya kita bisa masuk menjadi bagian dalam bahtera keselamatan, untuk demi keselamatan kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Ajarlah berulang-ulang kepada anak kita. Perintah hukum Taurat, semua hukum dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita juga sebagai orang tua untuk menyelamatkan generasi berikut. Karena di mana mereka hidup nanti ketika mereka dewasa nanti, hasil survei katakan dunia atau negara ini tidak makin baik. Pertanyaan buat kita, sanggupkah anak-anak kita nanti tetap bertahan di tengah dunia yang rusak ini? Tetap bisa hidup dalam ketaatan? Walaupun mereka ditertawai. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan tidak ada jalanan. Ajarkan berulang-ulang firman Tuhan, hukum Taurat kepada mereka. Paling tidak ajarkan 10 hukum Taurat kepada mereka tiap hari. Yang kedua, firman Tuhan katakan dalam perjanjian baru, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, ini penting. Mari kita terus pegang kebenaran ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa Nuh selamat? Kenapa Nuh bisa menyelamatkan keluarganya? Karena Nuh berbeda, Bapak Ibu. Nuh tidak menjadi serupa dengan mereka. Dia tetap berdiri sebagai anak Tuhan. Saya tahu ini bukan hal yang mudah bagi kita, Bapak Ibu, yang hidup pada masa sekarang. Tapi kalau kita mau selamat, tidak ada jalan lain. Masihkah penting bagi kita mengajar anak-anak kita kebenaran Alkitab secara berulang-ulang? Ini pertanyaan buat kita. Masih beranikah kita, Bapak Ibu, yang hidup di tengah zaman sekarang untuk berjalan maju dalam ketaatan tanpa menjadi serupa dengan dunia ini? Dan Bapak Ibu, ada banyak ketaatan yang mungkin Tuhan juga inginkan dari kita saat ini. Secara praktis, mari Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, ketaatan apa yang harus kita kerjakan dalam kita menanti kedatangan Tuhan kembali. Percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, Bapak Ibu, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah melakukan firman-Nya. Percaya penting, tapi melakukan firman-Nya penting. Nuh mentaati Tuhan dalam membangun bahtera supaya ia dan keluarganya selamat. Ketaatan apa yang Tuhan inginkan dari kita hari ini? Saya mau Bapak Ibu renungkan pertanyaan ini. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Pertama, Nuh percaya kepada Tuhan. Dia memiliki iman melampaui batas. Dia bisa tetap berdiri teguh. Yang kedua, Nuh taat. Nuh lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Ketaatan apa yang Tuhan inginkan dari Bapak Ibu, dari kita sekarang? Untuk menyelamatkan generasi ini. Kerjakan. Yang ketiga, akibat iman dan atau percaya dan iman dan ketaatan, Alkitab catat Nuh diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Pasal 9 ayat 1 katakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, dan seterusnya. Meskipun banyak orang tua muda saat ini melihat anak-anak mereka sebagai kutukan atau sebagai beban, Bapak Ibu, tapi sebenarnya Alkitab selalu menggambarkan anak-anak itu sebagai berkat. Nuh diberkati Tuhan ketika ditunjukkan dengan apa? Mereka beranak cucu. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, kan hancur hati ketika memikirkan ya. Kita bicara soal aborsi tadi yang terjadi di negara ini. Ketika bayi laki-laki atau perempuan di seluruh dunia yang telah dibuat, tapi mereka merasakan kematian dengan cara aborsi yang sangat kejam sebelum mereka diberikan kesempatan diizinkan untuk menarik napas. Hancur hati. Bahkan sekarang sudah menarik napas pun, sudah keluar pun, masih bisa dianggap sah untuk dibunuh atau diaborsi. Bapak Ibu,
Tapi kita perlu belajar dari Alkitab. Kita juga perlu belajar dari, boleh dikatakan kalau Bapak Ibu belajar pasangan-pasangan muda orang Yahudi atau orang Ibrani yang mengenal Tuhan, mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menggugurkan bayi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu orang Ibrani, orang Yahudi yang takut Tuhan, mereka tidak pernah. Kenapa? Bagi mereka anak adalah tanda kasih dan berkat dari Tuhan dalam hidup mereka. Dan saya harap itu pun merupakan konsep kita tentang anak-anak dan juga tentang aborsi. Anak-anak bukan beban, anak-anak bukan kutukan, tapi anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, bagaimanapun pengalaman Nuh setelah air bah memunculkan prinsip Alkitab. Apa itu? Yaitu iman yang digabungkan dengan ketaatan menuntut kita kepada berkat atau membawa kita kepada berkat. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika tiap kali saya berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan bicara soal berkat, saya tidak sedang berbicara tentang berkat secara materi tentunya Bapak Ibu. Di sini tidak sedang berbicara tentang teologi kemakmuran. Tapi yang pasti ketika Tuhan berbicara berkat, itu sedang berbicara tentang anugerah, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan. Ketika saya bicara soal iman, soal berkat, ini bukan bicara soal materi. Tidak. Ingat khotbah Ibu Sarah juga minggu lalu, ketika kita bicara soal iman, bukan berarti kita beriman dan kita diberkati Tuhan secara materi. Bahkan khotbah Ibu Sarah minggu lalu, kalau Bapak Ibu ingat, iman malah dihubungkan dengan apa? Penganiayaan. Malah bicara iman, berbicara soal penganiayaan. Karena iman kita mengalami penganiayaan. Iman kita tidak menjamin kita aman Bapak Ibu, tapi mungkin akan membawa kita kepada penganiayaan. Karena itu kita harus melihat iman secara seimbang. Bapak Ibu, hari ini yang pasti ketika saya bicara soal iman yang mendatangkan berkat, ini berbicara tentang hal-hal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, bagi yang percaya kepadanya. Walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak kita inginkan. Tuhan memberkati kita hari ini tidak berarti bahwa kita memiliki konsep iman yang salah yang hari ini kita melihat bahwa iman juga membawa kita kepada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maaf saya ulangi, yang percaya dan taat kepadanya. Tuhan memberkati kita, tapi ini tidak berarti kita memiliki konsep iman yang salah yang mengklaim bahwa semua berkat bagi kita. Mengklaimnya secara salah maksud saya tadi Bapak Ibu. Iman yang tulus mengakui bahwa hanya Tuhan yang berdaulat. Meskipun dia pasti dapat memberkati kita dengan cara yang kita inginkan. Tapi itu tidak berarti dia akan melakukannya. Dengan kata lain, iman yang sejati adalah iman kepada Tuhan. Bukan iman kepada iman saya. Bapak Ibu, ini kalimat penting. Dengarkan sekali lagi. Iman yang sejati adalah iman kepada Tuhan saja. Bukan iman kepada iman saya. Sehingga akhirnya yang kita idolakan adalah iman saya. Karena iman saya ini terjadi. Bapak Ibu perhatikan ya, dalam Ibrani pasal 11 ketika Alkitab berbicara soal tokoh-tokoh iman. Nanti Bapak Ibu akan lihat. Kebanyakan, hampir semua tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11, mereka adalah orang yang tidak kaya, tidak punya uang. Mereka adalah orang-orang yang dianiaya. Mereka adalah seorang yang masuk dalam masa-masa tahanan yang mengalami kematian secara menyakitkan. Kehidupan mereka tidak sama sekali tidak dicirikan atau dicerminkan oleh kemakmuran. Tapi mereka adalah teladan iman yang luar biasa. Boleh dikatakan teladan iman yang cemerlang. Dan itulah konsep iman yang sejati. Jadi Bapak Ibu, apa artinya bahwa iman dan ketaatan menuntun kita pada berkat Tuhan? Ini berarti bahwa ketika kita menaruh iman kita kepadanya, Tuhan akan selalu menyelesaikan semua pada akhirnya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan mungkin tidak selalu memberkati dengan cara yang kita inginkan, tetapi Dia berjanji untuk mengerjakan semuanya demi kebaikan kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu. Saya diberkati oleh kisah Nuh lagi. Kenapa Nuh bisa dipilih? Kenapa Nuh bisa tetap hidup benar? Kenapa Nuh bisa menyelamatkan seluruh keluarganya? Karena Nuh punya iman yang luar biasa. Tapi Nuh tidak hanya punya iman luar biasa. Dia taat, dia melakukan semua kebenaran firman Tuhan dengan detail. Dan yang ketiga, akhirnya Nuh mendapatkan berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah ini dengan kisah cerita Bapak Ibu tentang, Bapak Ibu mungkin tahu pasukan khusus Angkatan Laut Amerika yang dikenal sebagai Tim SEAL atau US Navy SEAL. SEAL artinya Sea, Air, and Land. Bapak Ibu, ini pasukan khusus Amerika. Seorang bekas mantan pasukan SEAL yang boleh dikatakan seorang jenderal retired dari SEAL pernah menceritakan bagaimana kerasnya sistem pelatihan mereka.
Karena ini pasukan khusus, mereka dibina secara khusus memang Bapak Ibu. Secara mental, secara fisik, secara psikis, semuanya. Dan dia ceritakan, mantan pasukan SEAL ini atau retirement dari SEAL ceritakan, minggu ke-9 dalam pelatihan mereka itu dianggap sebagai minggu neraka Bapak Ibu. Kenapa? Karena hampir semua yang sedang dilatih pada waktu itu, pada minggu ke-9 harus pergi ke satu tempat, mud flats Bapak Ibu, atau lumpur rawa, yang ada di area ini, ada di antara San Diego, Meksiko, dan Tijuana. Di mana di situ ada air mengalir, tapi sebenarnya itu bukan air, tapi itu adalah lumpur rawa Bapak Ibu. Dan tempat itu adalah satu lokasi yang sangat dingin, dan biasanya mereka dibawa ke situ itu adalah pada minggu ke-9 memang dalam kondisi yang sangat dingin, di mana lumpur rawa itu memang sedang membeku. Tapi selama 15 jam dalam pelatihan itu, dalam minggu ke-9 yang mereka sebut sebagai minggu neraka, mereka dituntut untuk mendayung di situ selama 15 jam. Sesudah mendayung, mereka akan melanjutkan 8 jam terakhir untuk berenang di dalam lumpur rawa itu. Dan Bapak Ibu diceritakan, biasanya dalam semua tim yang masuk dalam minggu ke-9, hanya 25% yang bisa lolos dari pelatihan itu. Gak sanggup Bapak Ibu untuk melewati lumpur rawa yang sangat dingin pada waktu itu. Tapi mantan SEAL ini bercerita, satu waktu ketika dia masuk dalam tim yang sedang dilatih bersama-sama dengan temannya pada waktu itu, mereka masuk minggu ke-9, mereka sedang berada di tengah rawa itu Bapak Ibu, tinggal 8 jam lagi. Dan instruktur mereka, biasa Bapak Ibu tahu sistem pelatihannya ya, karena mereka pasukan khusus, instruktur berteriak terus, maju terus. Dan instruktur katakan, oke, kalau ada 5 orang yang mengatakan saya tidak sanggup, baru kalian semua berhenti. Nah Bapak Ibu, siapa yang mau berhenti? Mereka sudah bersusah payah untuk masuk dalam tim itu, tidak ada Bapak Ibu. Tapi diceritakan Bapak Ibu, satu waktu dalam waktu kejadian ini, tiba-tiba ada satu suara menyanyi sebuah lagu. Tidak dicerita lagu apa. Satu orang, waktu mendengar satu orang itu menyanyi, instrukturnya tambah marah. Kalau kalian terus menyanyi, kalian semua akan terus tinggal di sini. Bapak Ibu, kalian tidak akan keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar katanya Bapak Ibu, menurut kisah ini, 1 orang nyanyi, 2 orang ikut menyanyi, 3 orang ikut menyanyi, 4 orang, 5 orang. Akhirnya semua mereka bernyanyi. Bukan masalah bernyanyinya Bapak Ibu, mereka makin dimarah karena mereka bernyanyi. Tapi diceritakan dalam kisah ini satu kisah nyata waktu masuk dalam tim SEAL ini. Waktu mereka semua menyanyi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lumpur rawa yang dingin, yang membeku itu, yang mereka ada di dalamnya sudah sampai di leher ini, tiba-tiba jadi hangat, tiba-tiba mencair. Dan akhirnya mereka dengan mudah bisa melewatinya. Nah Bapak Ibu, retirement dari mantan SEAL ini yang bersaksi tentang kisah ini yang saya baca ceritanya, dia katakan apa? Jika kita ingin mengubah dunia, pelajaran yang dia dapat dari pelatihan itu, dia katakan, jika kita ingin mengubah dunia, katanya, mulailah bernyanyi saat Anda berada di dalam lumpur. Jika Anda ingin mengubah dunia, tetaplah bernyanyi walaupun lumpur telah berada sampai di leher Anda. Bapak Ibu, ini satu cerita nyata, cerita yang menarik yang bisa kita pakai sebagai konklusi hari ini. Kalau kita mau tetap bertahan, tetap hidup benar di tengah dunia ini, kisah ini tetaplah bernyanyi. Tapi kita pakai dengan kata lain, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah taat, lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Ini janji firman Tuhan. Bapak Ibu, doa saya, kiranya firman Tuhan atau kisah Nuh ini kembali menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, tapi juga mengingatkan kami lagi hari ini. Tuhan, kalau kami mau mengaku dengan jujur kepada Engkau, mungkin kami juga kadang-kadang berteriak kepada Engkau karena kami merasa kami tidak sanggup lagi bertahan, karena kami hidup di tengah dunia atau di tengah negara yang makin lama sepertinya kami, orang yang percaya kepada Tuhan, makin menjadi bahan olok-olokan, makin ditertawai orang. Seperti Nuh. Tapi Tuhan, setelah belajar firman Tuhan ini, tolong kami supaya kami juga belajar dari Nuh. Apapun yang terjadi di sekeliling kami mau belajar untuk hidup berbeda. Kami mau belajar tetap hidup benar di tengah dunia yang makin rusak, negara yang makin rusak ini. Tolong kami supaya kami melakukan sanggupkan kami untuk lakukan seperti yang Nuh lakukan. Bahkan bukan hanya kami, bukan hanya keluarga kami, tapi Tuhan, doa hamba lewat kami, lewat keluarga kami, lewat gereja kami, semakin banyak orang yang bisa diselamatkan, semakin banyak orang yang bisa masuk dalam bahtera Nuh, yang akhirnya bisa mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh saya tadi, oleh Pak Riki.
Biarlah kita semua bisa belajar dari Nuh, kita bisa tetap hidup benar di tengah dunia atau di tengah negara yang semakin hari semakin rusak, semakin jahat ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada pengumuman. Satu pengumuman. Selamat ulang tahun buat Ibu Vita Pramono yang berulang tahun tanggal 10 Februari. Tuhan Yesus memberkati Ibu Vita selalu, makin takut Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin setia dalam melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan, Kau gembala